yang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Katakan yes, haleluya.
telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, sungguh baik.
bersyukur dan berterima kasih untuk semua itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang keluar dari lubuk hati kami, Tuhan. Engkau sungguh baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah pujian, hormat dan kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya Tuhan, kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran akan firman. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh memahami akan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami bisa mendengar dengan baik. Berikan kami Tuhan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dan kami membuka hati kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami percaya saat firman-Mu kita berbuah, akan bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, apa yang tersampaikan bukan karena akal budi dari hamba-Mu, tetapi semuanya berasal daripada-Mu. Tapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu peka akan suara-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih Tuhan semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih. Ini prophetic. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Semoga tidak bosan karena hari Minggu kemarin baru ketemu saya. Semoga tidak bosan ya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sehingga saya baru tahun ini ya bertepatan dengan Idul Fitri gitu ya, dimana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara kita yang lain merayakan Idul Fitri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap tahun, setiap kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita akan menerima kebenaran akan firman, yaitu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Kita semua tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, semuanya tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu, tetapi Tuhan Yesus memberikan jaminan, dan Tuhan Yesus tidak pergi begitu saja. Bapak Ibu Saudara semua, di dalam Yohanes 14, kita akan buka dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. 3 ayat kita akan baca, dan karena cuma 3 ayat, saya minta untuk membaca bersama-sama. Mari saya undang semua bangkit berdiri untuk kita membacakan firman Tuhan. Semua sudah dapat? Kalau tidak dapat, di multimedia sudah menolong kita. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus harus meninggalkan murid-muridnya dan dia harus naik ke surga. Tetapi di ayat yang 1 Tuhan Yesus katakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Inilah tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara.
Itulah tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kita nggak usah susah, nggak usah bingung. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Apa janji Tuhan Yesus pada kita? Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Yesus katakan, aku akan datang kembali. Inilah janji Tuhan Yesus kepada kita. Apakah janji itu sudah ditepati? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ini berisi banyak janji Tuhan. Dan sebagian besar sudah digenapi, sudah ditepati oleh Tuhan. Dan tinggal satu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa janji Tuhan Yesus? Di ayat yang ketiga dikatakan demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji Tuhan Yesus kepada kita semua, bahwa di mana Tuhan Yesus ada, di situ kita pun ada. Dan janji yang utama itu adalah, aku, kata Tuhan Yesus, akan datang kembali. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-28. Ini juga hampir sama. Di dalam Yohanes 14 ayat 28, firman Tuhan katakan demikian, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Inilah janji Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Tidak ada orang yang tahu, tetapi kita harus siap sedia, kita harus berjaga-jaga. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang kembali untuk apa? Kalau Tuhan Yesus berjanji sudah naik ke surga, meninggalkan kita semua, kita tapi tidak akan dibiarkan yatim piatu. Ada Roh Kudus yang dikirim oleh Tuhan. Tetapi janji yang utama adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Apa tujuan Tuhan Yesus datang kembali? Yaitu yang pertama, bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk menjemput para pengikutnya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi, janji Tuhan Yesus yang utama adalah Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan tujuan Tuhan Yesus datang kembali adalah untuk menjemput para kita, orang-orang yang percaya. Kalau yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosa setiap orang. Tetapi yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus tidak sebagai bayi lagi, tidak lahir dari rahim seorang wanita lagi, tidak. Tetapi Tuhan Yesus akan datang yang pertama, yaitu menjemput para pengikutnya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di ayat yang ketiga dikatakan demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji Tuhan Yesus kepada kita semua, bahwa di mana Tuhan Yesus ada, kita pun harus ada. Janji Tuhan Yesus, tujuan yang pertama adalah menjemput kita, orang-orang yang percaya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Ingat, ini untuk orang yang percaya kepada Kristus. Tadi di perjalanan, ini ponakan saya ngomong, yo mesaknya ya sing ora punya Tuhan Yesus wis kusuk-kusuk piye. Kalau sebelum Tuhan Yesus datang yang pertama kali, itu bagaimana? Kan Tuhan Yesus belum ada, ya harus mentaati hukum Taurat. Bisa nggak manusia mentaati 10 perintah Allah? Sangat susah, Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita hidup di perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus sudah menyempurnakan semuanya menjadi sangat gampang, tidak susah. Jadi menjemput kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk apa? Agar kita tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga. Inilah kerinduan Tuhan Yesus,
bahwa anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya itu harus tinggal di mana Yesus tinggal, di situ kita pun ada. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Monggo Pak Didi. Ibu, silakan Bu. Oh, Berentak di botol. Yohanes pasal 17 ayat 4. 24 Pak. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada, ada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Inilah kerinduan Tuhan Yesus, bahwa ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Inilah tujuan Tuhan Yesus menjemput kita orang-orang yang percaya kepadanya, supaya di mana Tuhan Yesus ada, kita pun berada, agar orang-orang percaya kepada Yesus itu dapat bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Tidak untuk sementara Bapak Ibu Saudara semua, tetapi untuk selama-lamanya, bahwa Tuhan Yesus menginginkan di mana Tuhan Yesus ada, kita pun berada. Maka dari itu Tuhan Yesus naik ke surga, karena di rumah Bapa itu banyak sekali tempat, dan itu disediakan untuk orang-orang yang percaya. Disitulah kita nanti tinggal, Bapak Ibu. Itu yang pertama, tujuan Yesus datang kembali. Yang kedua, apa tujuan Tuhan Yesus untuk datang kembali? Yaitu membawa kita, orang-orang yang percaya, ke tempat Kristus. Mari saya ingatkan di ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu ke surga, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Membawa kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, ke tempat Kristus. Bagaimana caranya? Ya ada pengangkatan, ada keangkatan gereja. Semua orang yang percaya, yang hidup akan diangkat bersama-sama. Ada pertemuan di udara Bapak Ibu Saudara semua, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saat bunyi sanggalang bunyikan, maka orang-orang yang percaya yang masih hidup juga akan diangkat. Kita akan bertemu Tuhan di awan-awan, menyongsong Tuhan Yesus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu awan-awan, dan kita yang masih hidup, kalau kita masih hidup ya Bapak Ibu, diangkat. Tetapi bagaimana yang mati? Yang dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 kita akan lihat. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ketemu Pak Didi? Belum Bu. Oh belum. Kita baca itu aja Bu. Oh iya, monggo. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dikatakan sesudah itu, sesudah apa? Di ayat 16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Jadi sesudah orang yang mati dalam Kristus,
baru orang-orang yang masih hidup akan diangkat bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, saya tidak membahas lebih detailnya tentang second coming, kedatangan Tuhan Yesus. Nanti itu bagian Bapak Gembala pada waktu PI ya. PI apa? PA. Nah, saya hanya menyampaikan sekilas, inilah bahwa tujuan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahwa kita nanti akan diangkat sesudah itu, yaitu sesudah orang-orang Kristus, orang-orang yang percaya. Sesudah itu, orang-orang yang masih hidup itu yang akan diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua pada waktu PA bisa datang, mungkin pelajarannya nanti bisa sampai ke situ ya. Jadi lebih mengerti lagi. Dulu pada waktu saya itu kalau sudah pelajaran tentang second ini takut setengah mati Bapak itu. Gimana ya? Sampai saya tuh takut baca Wahyu gitu ya. Tapi belakangan saya semakin mengerti bahwa oh iya, janji Tuhan itu digenapi. Oh iya, harus begini, harus begini. Bagaimana kita harus hidup sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kalau toh sebelum Tuhan Yesus datang kita sudah dipanggil meninggalkan dunia ini, pasti kita terangkat. Pasti kita dihidupkan kembali. Tinggal kita ini percaya atau tidak. Kalau kita ditanya, kalau nanti misalkan mati, apakah kita percaya masuk surga? Semua percaya masuk surga? Amin. Yang ragu-ragu, wah itu tanda tanya. Sudah pertobatannya sudah belum apa ya? Nah, mari Bapak Ibu Saudara semua, kita yakini bahwa kita semakin memperkuat iman kita kepada Kristus. Jangan sampai kita kendor, karena hari-hari ini adalah hari-hari penantian, hari-hari di mana iman kita ini diuji, hari-hari di mana kita ini harus benar-benar menyatakan bahwa kita ini hidup oleh Kristus. Semakin kita ini mengerti, semakin kita ini tahu bahwa firman Tuhan itu adalah hidup. Bagaimana menghidupi firman yang hidup itu? Ya dari hidup kita, Bapak Ibu. Apakah saya sudah sempurna? Oh belum. Tidak ada orang yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Tetapi kita hidup ini proses untuk menuju sempurna. Bulan-bulan kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana kita ini harus hidup, bagaimana kita ini harus berperilaku. Kita ini adalah artisnya Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah sutradara yang agung. Apapun tokoh kita yang kita lakukan, apapun karakter kita, entah itu antagonis, entah itu apa saja, jangan kita ini menolak. Karena pada akhirnya yang Tuhan inginkan menjadi karakter seperti Kristus. Jadi pada saat nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan mendapati kita tetap beriman kepadanya, dan kita bisa terangkat, dan kita bisa bertemu Tuhan Yesus di awan-awan. Ini tujuan yang kedua Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk membawa kita, orang-orang yang percaya, untuk datang kepada Kristus. Karena yang Tuhan Yesus inginkan, di mana Yesus tinggal, di situ pun kita tinggal. Namanya kekasih itu bersama-sama terus. Suami istri juga harus bersama-sama terus sampai maut memisahkan. Tujuan Tuhan Yesus yang ketiga, apa Bapak Ibu Saudara semua? Yaitu Tuhan Yesus ini memperhatikan hidup kita, bahwa Tuhan Yesus tidak mau kita ini hidup dalam kesengsaraan. Kedatangan Yesus untuk umatnya yang setia menantikan kedatangannya. Ini tujuan yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus ini datang untuk orang-orang yang setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk melepaskan hari-hari pencobaan yang akan datang ke dunia ini. Bapak Ibu Saudara semua, apakah hari ini, hari-hari yang kita lalui ini bukan tanda-tanda untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Jelas. Tetapi firman Tuhan katakan itu baru awal. Jadi belum sungguh-sungguh. Jadi masih awal aja banyak iman yang percaya pada Kristus goncang.
banyak yang menjual Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, kalau menjual Tuhan Yesus, apakah sudah punya Tuhan Yesus? Ada banyak orang yang sudah usia belum menikah, ya sudah menjual Yesus. Ada karena kedudukan menjual Yesus. Ada karena banyak hal menjual Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tujuannya adalah untuk melepaskan kita dari pencobaan-pencobaan yang akan datang, penderitaan di dunia ini yang akan datang. Kita lihat dulu dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Satu Tesalonika pasal 1 ayat 10. Firman Tuhan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Inilah yang Tuhan inginkan, bahwa kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Apa Tuhan tidak baik? Sangat baik, Bapak Ibu Saudara semua, memperhatikan kita. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan Yesus tetap berdoa untuk kita semua, bahwa Tuhan Yesus dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu, saya mikir-mikir seperti ini. Banyak ya yang nomor pilihan itu masih sampai hari ini menantikan kedatangan Kristus. Padahal Yesus itu sudah datang gitu ya. Tapi mereka nggak percaya. Dan orang-orang juga masih percaya bahwa nanti pada akhirnya akan datang Ratu Adil dari Timur. Kan Yesus sudah datang, Bapak Ibu. Nah, yang kedua itu bahwa kedatangan Tuhan Yesus memangnya sebagai Ratu Adil untuk menghakimi kita semua. Jadi siapkan diri kita, mumpung Tuhan itu masih memberikan waktu, supaya kita ini bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak tercatat di dalam buku kehidupan, Bapak Ibu. Kalau saya merenungkan, saya ini sama Tuhan, ya puji Tuhan, Tuhan kasihkan pengertian-pengertian pada saat saya melakukan ini. Waktu saya melihat berkas gitu ya, saya diingatkan. Jadi kalau itu berkas misalkan beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu itu tertera semua, Bapak Ibu. Nah, di situ saya diingatkan, buku kehidupan itu seperti itu. Kalau kamu sudah lulus, ini dikatakan lulus. Ini belum, ini kurang. Mari kita memperbaikinya semua. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11, firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang itu, atau atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Ingat, Bapak Ibu Saudara semua, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Paling tidak kita ini menerima namanya mahkota kehidupan, Bapak Ibu. Kalau kita setia sampai akhir, kita akan menerima mahkota kehidupan. Kalau kita tidak setia sampai akhir, maka mahkota itu akan hilang. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus itu katakan akan melindungi kita dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini. Bapak Ibu, jangan kita enak-enak. Jangan kita ini merasa santai bahwa omongan Tuhan Yesus itu kan sudah
sudah 2000 tahun yang lalu. Buktinya sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang. Ini masih zaman anugerah Bapak Ibu. Mari kita menggunakan waktu yang ada supaya kita ini hidup seturut dengan firman. Jadi saat Tuhan Yesus datang kembali, kita ini ikut dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai tertinggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pencobaan apa yang terjadi saat kita ini terangkat, saat kita ini rapture, kita diangkat, bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Ada dua kejadian yang terjadi, yaitu ada kejadian di surga dan di bumi. Di surga ada apa? Ada kursi pengadilan Kristus. Jadi setiap orang yang percaya harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya dalam pelayanan selama manusia hidup di dunia. Jadi kita mempertanggungjawabkan. Kenapa? Kok orang percaya yang diadili? Ya ini, karena kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Pekerjaan dalam pelayanan kita selama hidup ini apa? Kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ada mahkota-mahkota yang menanti kita Bapak Ibu Saudara semua. Tentang waktu saya menyampaikan apa ya, saya sudah pernah menyampaikan tentang 5 mahkota gitu ya. Nah, ini ada mahkota yang menanti kita. Jadi mari kita kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Gesekan pasti. Kami pun juga gesekan. Ini pemain musik ini anak-anak saya semua. Ini juga ikut pelayanan dengan saya sejak kecil ini. Sampai sekarang sudah lulus kuliahnya. Ya, gitu. Nah, tapi belum menikah nih. Masih single. Ada lowongan Bapak Ibu Saudara semua. Ganteng loh, coba kalau maskernya dicopot gini ganteng kan? Cuma ditutupi separuh jadi tidak pakai ketok ya. Nah, ini yang WL tadi, ini suami adik saya. Itu adik saya pas itu yang baju merah ini. Kedua singernya ini putrinya. Si Mata Laron ini putrinya ya, cipit gitu ya. Nah, jadi kami serombongan, terima kasih Bapak dan Ibu Gembala memberi kesempatan katanya bayar utang tahun kemarin. Jadi 1 tahun harusnya kita pelayanan bareng, tapi ternyata tertunda karena tiba-tiba berurutan kejadian-kejadian, jadi kita pending gitu ya. Nah, dan saya juga dengan kakak saya, jadi kakak saya pas ini Pak Andoyani bersama istri dan anak-anaknya. Yang lain belum bisa ikut karena lebaran. Nanti suatu saat Pak. Nah, itulah kita harus mempertanggungjawabkan. Jangan kita ini sedikit-sedikit kita nggak pergi gereja. Gereja ini nggak salah Bapak Ibu, Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga nggak salah. Yang seperti minggu kemarin saya katakan, koreksi hati kita. Ada kejadian apa lagi di surga? Ada 2 peristiwa di surga, yaitu kursi pengadilan Kristus, dan yang kedua adalah perkawinan anak domba. Kalau kita sudah lulus, kita sudah terima mahkota, dan Yesus katakan, mari masuk ke dalam perkawinan anak domba. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada pesta perkawinan seperti di dunia ini. Di sana itu luar biasa. Saya membayangkan pasti luar biasa. Saat di surga terjadi seperti itu, apa yang terjadi di sini? Orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang percaya kepada Kristus juga ada yang tertinggal, tetapi mereka berjuang dengan sendirinya, mati raiso, dan banyak juga yang menyangkal Kristus. Karena apa? Saking penderitaan itu 3,5 tahun itu bukan waktu yang pendek, tetapi waktu yang lama, dan perdagangan tidak selancar sekarang, meskipun sekarang juga tersendat-sendat. Tetapi orang yang tidak ada stempel, tidak termetre 666, tidak bisa berbelanja. Bapak Ibu Saudara semua, doa saya bahwa orang-orang yang percaya pada Kristus, orang-orang yang kayak saya kenal, baik itu keluarga saudara, semua jemaat, doa saya jangan sampai mengalami itu. Sebelum hal itu terjadi, mari kita rapture saja, ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak mengalami kesengsaraan 3,5 tahun di dunia ini. Masa kesengsaraan
kesengsaraan itu besar, antikris datang. Dan mereka juga mempersiapkan yang namanya perang Harmagedon. Bapak Ibu, kenapa dinamakan perang Harmagedon? Karena di Israel itu ada satu tempat yang namanya Harmagedon. Jadi ada lembah yang tinggi, di bawahnya itu kalau kita lihat dari lembah yang tinggi itu ada luas itu yang namanya Harmagedon. Nantinya ketemu di situ perang Harmagedon. Yang terjadi di dunia, yang di bumi itu adalah seperti itu, mempersiapkan perang Harmagedon. Perang Harmagedon terjadi, setelah itu apa? Terjadi kerajaan 1000 tahun damai. Kalau sudah kerajaan 1000 tahun damai, dalam kerajaan 1000 tahun damai ini iblis dan sekutunya kan ditahan. Jadi benar-benar ini damai selama 1000 tahun. Apa yang terjadi setelah itu? Ada perang yang namanya Gog Magog. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, maka yang berperang itu bukan manusia lagi, Tuhan Yesus sendiri yang mengalahkan mereka semua. Dan setelah itu langit dan bumi lenyap. Ini yang terjadi di bumi, ya Bapak Ibu Saudara semua. Jadi saya tidak menakut-nakuti, saya berbicara tentang kebenaran akan firman Tuhan. Jadi supaya kita ini benar-benar siap untuk menyongsong, untuk menanti dengan setia kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Supaya kita benar-benar kita berada di mana Yesus berada. Jadi setelah langit dan bumi ini lenyap, terjadi apa? Penghakiman yang terakhir. Nah, penghakiman yang terakhir ini adalah ketentuan kamu mau mati kekal atau hidup kekal. Kalau mati kekal ya sudah di neraka. Tidak bisa mati tapi Bapak Ibu. Nah di situ ada lautan api. Setelah itu langit dan bumi baru. Ini yang terjadi di bumi. Dan yang terakhir bahwa Allah tinggal bersama-sama dengan kita, yaitu Yerusalem baru. Tidak ada tangis, tidak ada yang kawin mengawinkan, adanya bersukacita bersama Yesus. Di sanalah kita mati berada. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita memahami hal ini. Kenapa Tuhan Yesus itu harus naik ke surga? Dan Tuhan Yesus punya janji untuk datang kembali ke dunia. Dan kedatangannya adalah tidak sama seperti kedatangan yang pertama kali, bahwa Tuhan Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput para salehnya. Orang yang mati dalam Tuhan pertama yang akan dibangkitkan, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan setelah itu orang yang masih hidup yang percaya kepada Kristus, dia akan ketemu dengan Kristus. Bagaimana supaya kita ini sampai ke tempat itu, Bapak Ibu Saudara semua? Ayat yang ke-6 dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah janji Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai ke tempat di mana Yesus berada kecuali melalui Yesus. Koreksi diri kita, apakah kita punya Tuhan Yesus? Apakah kita memandang Tuhan Yesus, aku perlu Tuhan Yesus kalau aku perlukan saja, dan Tuhan Yesus di Puritan saja. Tetapi hari ini kita diingatkan. Pada saat Thomas berkata, bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Murid-murid Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada jalan lain lagi, Bapak Ibu Saudara semua. Tidak ada yang namanya banyak jalan menuju Roma. Tidak ada. Hanya satu jalannya, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Satu saja. Karena kalau banyak jalan nanti kita tersesat. Tapi kalau kita lihat satu jalan, maka kita akan sampai pada tujuan. 3 hal Bapak Ibu Saudara, bahwa janji Tuhan Yesus untuk datang kembali yang kedua, yaitu yang pertama adalah menjemput kita pada orang yang percaya kepadanya.
Dan yang kedua adalah membawa kita ke tempat di mana Kristus berada. Dan yang ketiga, supaya orang yang setia menanti kedatangannya adalah tidak akan sia-sia. Tuhan akan meluputkan dari pencobaan itu supaya kita ini tidak mengalami yang namanya sengsara di dalam dunia. Kita akan terangkat di surga dan kita harus bertemu dengan Kristus di depan Yesus, di kursi pengadilan Kristus. Kita mempertanggungjawabkan. Jangan enak-enak ngomong seperti ini. Saya sudah pelayanan loh. Hanya Bapak Gembala kalau nggak percaya, saya sudah pelayanan dari lama, dari sejak saya muda, sebelum saya menikah saya sudah pelayanan. Saya sudah melakukan banyak hal. Tetapi kalau Tuhan Yesus katakan, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Ingat dari hadapan. Itu saya merasakan itu menyedihkan. Tetapi kalau kita dikatakan Tuhan Yesus, kamu hambaku yang baik, masuklah dalam perkawinan anakku. Itu hal yang luar biasa. Saat kita mengalami hal itu, kita juga teringat orang-orang yang tinggal di bumi. Ada banyak hal yang terjadi. Dan kesengsaraan itu, Bapak Ibu, saya tidak ingin menikmati, saya inginnya ketemu Tuhan Yesus saja. Jadi pada saat hal itu terjadi, mari kita bersama dengan Yesus. Karena Yesus punya janji, di mana aku ada, kamu pun ada. Amin. Dan kita menemukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang tim musik WR Singer. Kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kita akan mengingatnya bahwa Yesus itu sungguh amat baik. Kalau Tuhan Yesus tidak baik, Dia tidak akan memberikan semuanya kepada kita. Kalau Tuhan Yesus tidak baik, Dia tidak akan meminta kepada Bapa untuk kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Pertahankan iman kita kepada Kristus. Jangan kita menjual iman kita oleh apa. Semua karena kebaikan Tuhan. Kasih-Mu indah, aku terima. Kasih
dan saudara. Tapi ada syaratnya. Kita harus tahu jalan ke sana. Dan jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Karena Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Pegang janji ini, kita tahu jalannya. Jangan sampai kita salah jalan, karena nanti Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Yang pertama, orang yang mati dalam Kristus, dia yang akan dibangkitkan dan akan bertemu dengan Kristus. Setelah itu orang-orang yang masih hidup, yang percaya kepada Kristus, dia akan bertemu dengan Kristus. Kelebihan Yesus adalah bahwa di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita pun berada. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, Tuhan setia akan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Oleh sebab itu, mari kita mengingat akan kebaikan Tuhan, betapa baiknya Tuhan Yesus. Sampai hari ini Tuhan masih berdoa untuk kita semua. Mari kita tetap punya iman kepada Kristus. Jangan melepaskannya. Tidak ada banyak jalan untuk menuju ke surga kecuali satu, melalui Yesus Kristus. Ungkapkan isi hati Bapak Ibu Saudara, naikkan syukur kepada Tuhan Yesus bahwa kebaikannya tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Dia tetap baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Apa yang menjadikan jalan Bapak Ibu Saudara semua? Katakan kepada Yesus, sehingga kita tetap punya iman kepadanya. Haleluya.
baik Tuhan. Engkau sungguh Allah yang kasih Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu Tuhan terteraikan dalam setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah kami mau belajar Tuhan, dan belajar semakin belajar Tuhan, untuk kami semakin Tuhan mengenal Engkau akan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan yang akan memberikan persembahan Bapa. Tuhan Kau yang tidak pernah berhutang, Kau yang mengembalikan berlipat-lipat 10 kali ganda Tuhan setiap apa yang kami tabur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara.
kasih-Mu sempurna buat kami semua ya Tuhan. Kami akan membawa serangkaian doa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan berkenan untuk menguduskan kami semua, supaya apa yang boleh kami sampaikan pagi ini berkenan di hati Bapa dan menyenangkan hati Engkau. Kami membawa bangsa dan negara kami tercinta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk melawat dalam situasi pandemi ini ya Tuhan. Kami berseru di dalam nama Engkau yang penuh kuasa. Biarlah belas kasih Tuhan terjadi buat negeri kami tercinta, sehingga nanti pasca Idul Fitri ini tidak terjadi lonjakan orang-orang yang kena COVID ya Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk menaungi kami bangsa Indonesia ya Tuhan. Ampunilah kalau bangsa ini kurang taat kepada Engkau, rakyat Indonesia kurang taat kepada Engkau. Kami semua telah jatuh di dalam dosa, supaya Tuhan mengampuni kami, supaya dengan pengampunan itu Tuhan Engkau berkenan pulihkan Indonesia, sehingga sungguh-sungguh Tuhan ada lawatan Tuhan terjadi, ada hujan pertobatan terjadi di negeri kami. Melalui COVID-19 ini kami disadarkan bahwa kami tidak punya apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui pandemi ini Tuhan akan banyak orang mencari wajah Engkau, menemukan Engkau, karena Engkau adalah juru selamat kami. Engkau yang telah menyediakan rumah di surga buat kami semua. Biarlah itu boleh dikenal oleh semua orang ya Tuhan. Berkati untuk penginjilan baik melalui media sosial maupun penginjilan pribadi. Biarlah Tuhan akan tolong supaya banyak orang mengenal Engkau dan percaya Engkau dan diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Itu perinduan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merayakan Idul Fitri. Ya Tuhan, mereka pun juga mencari keselamatan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka, menyelamatkan saudara sebangsa setanah air Tuhan, supaya nama Engkau dikenal oleh mereka. Mereka boleh menemukan di dalam kitab mereka bahwa Isa Al-Masih itu adalah jalan yang lurus ya Tuhan. Dan biarlah itu ditemukan oleh karena tuntunan Roh Tuhan sendiri buat mereka. Mereka juga dikasihi oleh Engkau Tuhan. Kami juga mengasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau akan berkati supaya iman kami semakin kuat melalui memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami diingatkan betapa kasih-Nya begitu besar kepada kami, sehingga Tuhan menyediakan rumah abadi di dalam kerajaan surga buat orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah momen daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menjadikan kami Tuhan semakin kuat mengiring Engkau, semakin teguh mengiring Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang belum bisa hadir dalam ibadah. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan iman mereka supaya mereka tidak kendor di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan ya Tuhan, supaya Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga kami semua dibebaskan dari virus corona, sehingga tidak ada seorang pun yang sakit setelah ibadah ini, karena begitu banyak yang hadir. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada virus ya Tuhan. Oleh sebab itu tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, baik itu jemaat-Mu, baik itu pelayan-pelayan Engkau yang sedang melayani Engkau ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk kehidupan kami di minggu yang akan datang, pekerjaan kami, sekolah kami, segala urusan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Engkau. Biarlah minggu-minggu yang akan datang pun Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya ketika Tuhan beserta kami akan bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Engkau. Inilah doa syafaat kami yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Dengan sorak